Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat terus ya belajarnya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan kita memasuki tema yang kelima, yaitu menggali informasi dalam teks. Nah, di dalam sebuah teks menggali informasi itu biasanya terdapat dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari juga, pertanyaan-pertanyaan itu terdiri dari kata tanya, ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sesuai dengan penjelasannya masing-masing untuk kata tanyanya. Nah, dengan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka kalian bisa mendapatkan informasi dari teks yang sudah kalian baca. Lalu, untuk jenis jawaban dari pertanyaan, biasanya bisa tersurat atau tersirat. Nah, yang dimaksud dengan jawaban tersurat adalah jawaban tertulis atau jawabannya sudah ada pada teks tersebut. Nah, kalau jawaban yang tersirat itu kalian harus baca dahulu dan dipahami, lalu kalian simpulkan dari teks yang kalian baca. Nah, jawabannya apa? Jadi tersirat itu tidak langsung. Contohnya seperti kalian menjawab pesan moral apa yang ada dalam teks tersebut. Nah, berarti kan kalian membaca dulu secara keseluruhan teks tersebut, baru kalian bisa menentukan pesan moral apa yang ada dalam teks itu. Nah, itu pesan moral itu adalah jawaban tersirat dari teks. Selanjutnya, menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Nah, jadi setelah kalian menjawab pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi sesuai dengan kata tanyanya, caranya adalah kalian baca dahulu teksnya tersebut dengan teliti dan kalian pahami teksnya itu menceritakan tentang apa. Nah, sebaiknya pun juga cara membaca yang baik itu membaca di dalam hati atau tidak bersuara. Ketika kalian di kelas, kalau sedang membaca, tujuannya tidak bersuara itu adalah tentunya agar kalian bisa memahami juga dan tidak mengganggu teman-teman di sekitarnya. Ya. Nah, setelah itu ketika kalian sudah menjawab pertanyaan, nah kalian juga nantinya akan bisa menceritakan kembali isi teksnya dengan bahasa kalian sendiri. Ya, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian jawab, nanti kan bisa menceritakan lagi. Jadi isi teks itu tuh mau menceritakan tentang apa gitu dengan bahasa kalian sendiri. Nah, lalu ada juga tentang menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Nah, langkah-langkahnya untuk mengidentifikasi atau menjelaskan atau menggali informasi dari suatu teks, itu yang pertama, perhatikan judul teksnya dulu. Jadi pasti baca dari judulnya dulu, terus baru baca isi teksnya ya dengan seksama, dengan cermat. Kemudian yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Kata kunci itu berarti kalimat utamanya dalam tiap paragraf. Lalu yang keempat, pahami kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Dan yang kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Jadi pada umumnya, setiap paragraf dalam teks itu memiliki kalimat utama. Nah, kalimat utama itulah yang merupakan informasi penting dari teks tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada teks tentang Tuanku Imam Bonjol. Nanti kalau kalian baca, nah itu nanti informasi penting yang bisa kita ambil dari teks itu adalah ada dua. Yaitu yang pertama, nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Nah, itu informasi pertama dari teks ini. Lalu, informasi yang kedua adalah diperoleh juga bahwa Tuanku Imam Bonjol lahir di Pasaman tahun 1772 dan wafat pada tahun 1864. Gitu ya. Jadi dari teks ini, walaupun ini singkat, kita bisa mendapatkan dua informasi penting. Kalau kalian nanti membacanya dengan teliti dan temukan juga kata kunci serta kalimat utama dalam paragraf tersebut. Nah, selanjutnya, mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini sudah sering kalian lakukan, mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, kalian sudah pernah melakukannya juga ya. Jadi setelah kalian membaca teks, nah kalian baca dengan teliti,
Setelah itu sajikan teks-teks itu ke dalam peta pikiran. Tentunya bukan hal yang asing ya buat kalian. Jadi sajikan dengan cabang-cabangnya. Nah, itu kan sudah salah satu kalian mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini pada pembelajaran hari ini, Ibu mengajak anak-anak untuk berlatih bersama. Nah, silakan kalian buka buku tematiknya yang tema 5 ya, tema 5. Lalu kalian buka halaman 2 sampai dengan halaman 3. Halaman 2 sampai dengan halaman 4 ya, diralat ya, 2 sampai 4. Nah, terus kalian baca teksnya. Teksnya itu ada di halaman 2 sampai 3. Teksnya yang berjudul Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Nah, silakan anak-anak baca teks tersebut dengan cermat, teliti, dan juga pahami. Kemudian di bawah teksnya itu, setelah teksnya, ada 5 soal pertanyaan, silakan anak-anak jawab dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, yang difoto adalah jawaban yang nomor 5 saja. Ya, jadi yang difoto dan diupload, jadi yang dikumpulkan jawaban nomor 5. Tapi sebelum kalian menjawab ke nomor 5, itu adalah kalian harus menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4 dulu. Karena nomor 5 itu adalah menceritakan kembali ya. Jadi ceritakan kembali isi teks tersebut dengan kata-kata kalian sendiri. Menceritakan kembali itu tidak dituliskan semua teksnya persis ya, tapi kalian ceritakan informasi-informasi apa yang kalian peroleh dengan membaca teks itu, terus kalian ceritakan kembali dan tuliskan di buku tulis kalian. Nah, lebih mudahnya juga setelah kalian menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 4, nah baru kalian nanti akan bisa menjawab untuk nomor 5. Jadi nanti yang dikumpulkan nomor 5 saja, lalu tulislah dengan tulisan yang rapi, tegak bersambung, dan fotonya juga potret ya atau tegak posisi HP-nya. Terus silakan upload di Teams. Begitu, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semangat terus belajarnya, dan Tuhan Yesus memberkati.